Saya rada penasaran nih. Kenapa? Di pendidikan penerbang itu kan kita termasuk yang fixed wing ya? Iya. Ada rotary. Lah kenapa ini kok Kenapa sih API harus Banyuwangi dipilih memilih seaplane? Berarti kan punya tujuan nih Pak Direktur. Ada tujuan tersendiri untuk Ya. mengadakan pelatihan seaplane. Ya, buat seluruh pecinta aviasi, khususnya para airman di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan podcast ini ya. Saya mengundang untuk mencoba seaplane program yang ada di API Banyuwangi. Ini yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tangi, sobat aviasi yang ada di seluruh penjuru dunia dari Sabang sampai Merauke pastinya. seluruh dunia. Belum, nanti aja lah. Indonesia dulu ya. Indonesia aja dulu. Ya mudah-mudahan tapi ditonton oleh Seluruh dunia. Apalagi pecinta penerbangan. Ya, kalau yang mau nontonnya seluruh dunia berarti harus ada itu tuh apa? Pengartinya itu. Oh iya, harusnya di situ ada artinya. Iya, ada Bahasa artinya. Ukraina di situ. Itu Prancis. berarti. Oke, jumpa lagi nih buat para pecinta dunia Aviasi, dunia penerbangan. Kita ada topik pembahasan yang apa ya? Menarik, langka loh. Oh, iya benar. Langka Langka di Indonesia. di Indonesia. Betul. Terus apa lagi? Yang jelas ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya. Betul. Iya dong. Yang pertama, yang kedua, perjuangannya juga nggak gampang untuk mencapai proses seperti yang sekarang. Itu. Jadi di sini kita menghadirkan Ini yang punya sekolahan. yang punya sekolah ini. Iya. Ya, tentunya juga punya high wing. Punya lah. Karena high wing itu di bawahnya API Banyuwangi. Itu. Wah, langsung Jadi aja kalau kita kenal ini Kak. Iya. Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, Kapten Ahmad Hariri, selamat datang di podcast untuk yang kedua kalinya ini ya. Oh iya. Iya, untuk yang kedua kalinya. Nah ini izin Cap. Sedikit banyak cerita tentang seaplane. Betul. Ya kan? Salah satu kebanggaan dari sekolah kita, yaitu Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang sudah bisa memproduk barangkali seperti itu. Seaplane ada di API Banyuwangi. Ya tentunya perjalanannya kan nggak mudah nih Cap. Benar, pasti ada. Kalau jalan kan kalau lurus-lurus aja Gampang. Pasti kan pasti ada batu-batu kerikil gitu. Mungkin bisa diceritain Cap perjalanan seaplane di API Banyuwangi. Ya, terima kasih undangannya nih Pak Bang Agan sama Mas Endo. Terima kasih juga sudah diundang di podcast kali yang kedua ya. Siap. Jadi begini, langsung menuju ke jawaban pertanyaan tadi. Memang betul sekali program seaplane ini kalau boleh kita bagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah modifikasi pesawat. Kemudian yang kedua tentunya penyiapan izin operasional atau sertifikasi terkait dengan sumber daya manusianya, pilot maupun teknisinya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah serunya dan ini sangat fenomenal, yaitu adalah pembuatan water aerodrome. Nah, 3 hal ini tentunya yang menambah effort seluruh personel Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Ini tentunya adalah constraint waktu. Siap. Kita dibekalin waktu hanya 1 tahun anggaran atau 1 tahun pekerjaan yang notabene aktifnya atau efektifnya hanya 6 bulan saja. Luar biasa, setahun Kira-kira pakai begitu. Jadi 6 bulan. Luar biasa. Efektif kerja ya. Itu tadi juga menarik, pesawat bisa dimodif ya, bukan mobil motor. Iya, tapi kan beda modifnya. Iya, di pesawat nih keren, lebih keren nih modif-modif. Biar dilanjutin dulu. Oh iya. Saya lanjut ini ya. Siap. Nah, terkait tadi modif-modif tadi. Jadi modifnya tidak di sembarang modif, Bang Endo, ya kan? Modif ini tentunya karena pesawat itu mesti harus ada sertifikasinya, kita harus merefer ke satu lembaga atau suatu otorita. Kita pahami sebenarnya bahwa pesawat Cessna 172 SP yang kita punya ini, API Banyuwangi punya ini, ada buatan Amerika, buatan Cessna Company. Nah, kebetulan Cessna Company ini sendiri punya kerjasama dengan salah satu manufaktur floating atau
floating kit. Namanya Wiper. Wiper adalah posisinya ada di Minnesota, Amerika. Nah, ini alhamdulillah juga yang kompatibel atau yang punya STC dengan pesawat Cessna 172 adalah produk floating kit dari Wiper. Jadi STC-nya itu posisinya ada di FAA atau Federal Aviation Authority di Amerika. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa perjalanan sertifikasi ini tentunya juga butuh effort, butuh usaha, dan alhamdulillah memang untuk yang ini kita bekerja sama. Pasti ya, kita menekankan sekali lagi bahwa tanpa kolaborasi kita tidak akan optimal mengoptimalisasi atau mengoptimalkan potensi yang ada. Kita berkolaborasi dengan Direktorat Kelaraudaraan DKUPPU Ditjen Perhubungan Udara Kemenhu. Jadi sebagai perjalanan singkatnya, STC itu tadi kemudian dibawa untuk divalidasi melalui DKUPPU sehingga STC bisa dipakai di Indonesia. Nah, setelah itu baru alat itu kita geser ke sini, kita pasang di sini tanpa flight test, artinya cuma functional test. Kita sudah bisa memasang atau memodifikasi floating kit yang dari Wiper kita pasang di pesawat kita. Nah, kira-kira gitu perjalanannya. Berarti rodanya di langit tuh. Ada dikit. Oh iya, soalnya kan sifatnya si plane ini Amphibious. Nah, itu kan pesawatnya baru. Gitu kan, setelah ada pesawat berarti kan mendaratnya di mana nih, gitu kan. Berarti kan harus dipersiapkan lagi tuh. Ada sesuatu lagi setelah pesawat beres. Nah, buat mendaratnya di mana nih Cap nih, kan gitu. Betul sekali. Otomatis setelah kita clear memikirkan pesawat, terus memikirkan sertifikasi pilot dan sebagainya, ini tentunya pertanyaan berikutnya ya, seperti Kang Agan bilang tadi, bahwa kita mau di take off landing kan di mana? Nah, pertanyaan seperti itu. Satu sisi yang perlu saya sampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Akademi Penerbangan Indonesia adalah mendidik atau melakukan training atau edukasi atau menyiapkan sumber daya manusia. Jadi ini sebenarnya satu sisi penyiapan water aerodrome atau bandar udara perairan ini adalah kita agak sedikit menyeberang, Kang Agan, menyeberang tupoksi. Tapi bagaimanapun juga karena ini merupakan suatu kebutuhan. Dengan adanya seaplane ini, artinya kita mau nggak mau harus mempersiapkan itu juga. Nah, ini dilanjutkan. Siap, dilanjutkan. Panjang ini kalau nggak apa-apa. Kita dengerin. Karena yang punya podcast Pan ini. Iya, bebas. Kita nggak bisa singkat. Water aerodrome ini sebenarnya merupakan atau di bawah sertifikasinya di bawah Direktorat Bandar Udara di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhu. Nah, ini tentunya perlu step-step atau perlu fase-fase 1-5 untuk mendapatkan registrasi dari water aerodrome ini. Karena kita tidak mungkin memakai perairan tanpa adanya izin atau register water aerodrome atau bandar udara perairan. Adapun perjalanannya, yang pertama pasti kita mengajukan 3 kemarin itu ya, mengajukan 3. Seru banget nih kalau kita cerita perjalanannya. Kita mengajukan 3 lokasi. Yang pertama adalah di Pantai Bum, kemudian di Teluk Pangpang ini sendiri, kemudian satu lagi adalah di Segara Anakan atau di daerah mana itu Pelengkung. Oh, Pelengkung. Ya, Segara Anakan di daerah Pelengkung. Biar teman-teman aviasi tahu juga bahwa ketiga daerah itu masih di dalam Banyuwangi, Kabupaten. Masih di Kota Banyuwangi, masih di Kabupaten Banyuwangi bagian Kalau Pantai selatan. Bum bukan di selatan ya? Utara. Pantai Bum Utara. Ya, paling dekat memang Pantai Bum, terus kemudian Teluk Pangpang, yang paling jauh adalah di Segara Anakan. Kemudian kita sampaikanlah itu ke teman-teman DBU untuk dilakukan visitasi atau dilakukan cek atau di observasi. Yang pertama tentunya kita hubungi pengelolanya, gitu kan. Pengelola yang di sana nih, yang di Segara Anakan ini memang terkendala dengan Taman Nasional Alas Purwo. Ya, pengelolanya memang sedikit
ini menutup karena mengkhawatirkan efek atau efek samping dari pengoperasian dari pesawat kita. Kemudian akhirnya kita pilih kedua di Pantai Bum. Pantai Bum sendiri kita udah koordinasi kolaborasi dengan Pemda Kabupaten Banyuwangi, juga PPR. Dalam ini PPR adalah mewakili Pemprov Jawa Timur. Sebenarnya udah clear semua kemarin. Cuman setelah kita melakukan ini cek area bersama tim, jadi tim komplit mulai dari Direktur Udara, Airnav, DNP, terus kemudian ada Disnaf Laut, pilot itu sendiri ya. Akhirnya kita kemarin sedikit memutuskan ke arah Bum, tapi setelah kita kaji kembali bahwa ombaknya cukup tinggi pada jam-jam tertentu. Jadi yang efektif dipakai itu kurang lebih hanya 1 sampai 2 jam saja. Akhirnya kita mencoba opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga adalah di Teluk Pampang. Oh, berarti tidak serta-merta langsung penunjukan di sini aja lah. Itu nggak bisa ya. Bagus nih. Ini bagus nih, landing sini ya. Berarti emang kalau si plane itu memang ada tempat khusus sendiri atau gimana kan? Betul. Sebenarnya sih kalau tidak ada apa-apa, landing di mana aja sih. Siap. Nah ini kan kita kembali lagi, kita coba untuk tetap keep on regulasi sehingga kita bisa mengoperasikan secara sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, jelas nih Kang, ini menarik banget penjelasan tentang si plane sampai dengan water aerodrome itu sendiri. Cuman saya rada penasaran nih. Kenapa? Di pendidikan penerbang itu kan kita termasuk yang fixed wing ya. Iya. Ada rotary. Lah kenapa ini kok Kenapa sih API Banyuwangi memilih seaplane? Berarti kan punya tujuan nih Pak Direktur. Ada tujuan tersendiri untuk mengadakan pelatihan seaplane. Ya. Seaplane ini sebenarnya pada tahun 2021 saya langsung mendapatkan mandat pada saat itu oleh Pak Sekjen untuk menyelesaikan program seaplane. Kenapa? Karena kembali lagi bahwa prioritas nasional pada saat sebelum COVID ya, ini akan mengembangkan potensi pariwisata perairan. Kita pahami sepenuhnya bahwa 17.500 pulau yang ada di Republik Indonesia ini tentunya sangat potensial sekali apabila kita mempunyai bandara udara perairan. Sebaliknya, let's say kita ngomong 5.000 aja pulau yang minta dibangun bandar udara atau airport biasa, berapa anggaran yang dibutuhkan. Sebaliknya kalau kita pakai water aerodrome itu hampir tidak ada biaya perawatan dan sebagainya karena air sifatnya. Betul. Jadi ke depan saya yakin, tapi saya nggak tahu karena di luar itu sikap kita, bagaimanapun juga kami Banyuwangi sudah menyiapkan role modelnya, Kang Bang Indo ya. Role model ini yang saya berharap bisa menjadi contoh untuk membuka bandar udara perairan di kota-kota atau di pulau-pulau yang membutuhkan, khususnya untuk membuka potensi-potensi wisata perairan yang ada di seluruh Indonesia, kepulauan Republik Indonesia. Nah ini yang untuk masalah pariwisata nih. Terlalu Kang. Tadi kalau land itu kan kalau landasan biasa tuh butuh perawatan yang mahal kan gitu. Betul. Water aerodrome juga mahal perawatannya. Kok bisa? Itu kalau misalkan nguras airnya gimana? Kan nggak pakai dikuras. Oh nggak bisa. Dari ikan alami. Oh gitu. Iya. Jadi nggak perlu dikuras. Nggak usah ya. Iya, kasihan nguras kalau pakai ember amat. Berapa lama? Ini menarik tadi menyinggung sedikit tentang pariwisata. Nah, ini akankah dengan seaplane itu bisa digunakan untuk pariwisata juga? Apakah tujuannya juga akan ke situ gitu kan? Untuk aerotourism. Oke, sebelum saya menjawab itu sedikit saya menyampaikan juga bahwa kolaborasi tadi ya. Jadi perlu saya sampaikan keberadaan water aerodrome tersebut yang kita punya itu juga merupakan kolaborasi antar kementerian. Perlu sampaikan bahwa air yang ada atau wilayah perairan Teluk Pampang itu merupakan kelolaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya kita mendapatkan hak pengelolaan, dia sudah mendapatkan izin tertulis untuk mengelola seluas 210 hektar di sana. Luar biasa. Ya, sifatnya kotak itu runway. Itu atas izin Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan perlu sampaikan juga itu juga baru satu-satunya perizinan yang namanya
konfirmasi kesesuaian ruang laut, baru satu-satunya untuk dipakai sebagai water aerodrome. Jadi kemarin juga sama, KKP juga merupakan role model gitu. perizinan itu. Jadi sama-sama belajar dari kasus Sama-sama ini ya. belajar. Bukan cuma tanah doang disertifikasi. Betul. Di air juga disertifikasi. Iya. Mau bikin rumah di air kan? Itu tadi belinya berapa? 250 hektar. Bikin rumah dalam laut itu urusannya. Nah itu gimana ceritanya? Berarti kan Teluk Pangpang ya, izin Gap. Berarti itu kan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berarti keterlibatan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi pun kental sekali kan di sini. Betul, untuk mendukung sampai dengan water aerodrome ini sampai dengan selesai. Keterlibatan Pemda Banyuwangi sendiri sejauh ini gimana, Cap? Untuk mendukung water aerodrome di Teluk Pangpang? Betul sekali. Jadi in prinsip bahwa Pemda kita sering banget komunikasi dengan Pak Sikda khususnya terkait dengan perencanaan-perencanaan ini, dan prinsip bahwa Pemda sangat mendukung. Lah karena pada saat kita memakai Teluk Pangpang itu bukan wilayah kelolaannya Pemda, akhirnya kita maju ke Kementerian KKP. Bagaimanapun juga tetap atas rekomendasi yang diberikan oleh Pemkab Kabupaten Banyuwangi. Itu Bang Agan. Jadi kondisinya juga sama ini. Ini kalau boleh kita melihat multiplier efeknya terkait dengan adanya Teluk Pangpang ini, kita bisa bersosialisasi dengan nelayan-nelayan setempat. Oh gitu. Betul. Ada take and give nih antara Api Wangi dengan pemerintah daerah tentunya untuk masyarakat sekitar. Itu kira-kira apa yang sudah dilakukan di sana? Betul sekali. Jadi tahun 2021 kita mempunyai karena tusi kita sebagai pendidikan pelatihan, kita punya diklat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang kemarin kita arahkan biasanya di sekitar kampus kita, kemarin kita coba luncurkan ke sekitar Teluk Pangpang. Ada 4 desa, untuk sementara kemarin ada 2 desa untuk kita melakukan training las listrik, terus kemudian pembuatan perahu resin, terus kemudian ini training firefighting atau PKPPK ya untuk masyarakat sekitar Bandar Udara Perairan Api Pangpang. Nah, tahun 2022 ini karena kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan dari masyarakat sana. Jadi masyarakat sana perlu saya jelaskan ada kurang lebih 50 KUB. Jadi nelayan-nelayan ini dikelompokkan dalam kegiatan usaha bersama namanya KUB. Itu kurang lebih ada 50 lebih. Nah, kita sudah gandeng semua, kita sosialisasi secara rutin terkait dengan pengoperasian water aerodrome ini. Nah, KUB-KUB ini setelah kita identifikasi ternyata kita bisa lebih bermanfaat lagi karena kita melihat bahwa kebutuhan nelayan adalah terkait dengan sertifikasi basic keselamatan untuk nelayan. Untuk para nelayan. Penelayan ya. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini kita juga kembali lagi kuncinya kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan rekan-rekan UPT atau training atau perguruan tinggi Kementerian Perhubungan yang bagian laut untuk meminta DPM-nya kita geser ke Teluk Pangpang Banyuwangi. Akhirnya kita sudah terselenggara, rencana yang sudah terlaksana adalah 90 ditambah 70, the next adalah 100, kira kurang lebih ada 100 untuk masyarakat sekitar Teluk Pangpang. Itu merupakan multiplier effect. Berarti kan multiplier-nya itu tadi bermanfaat sekali untuk kolaborasi. Itu yang sangat penting. Betul. Tapi yang jelas berarti kan ada peningkatan dari sisi ekonomi, pengetahuan bagi masyarakat yang tadi pariwisata. Nah, itu makanya belum terjawab itu. Iya. Akankah Nah, mengarah ke situ? Betul sekali, Bang Edo, Bang Agan. Jadi gini, pariwisata ini kita pahami sepenuhnya. Salah satu Banyuwangi Reborn ini kan, Pak slogannya Kabupaten Banyuwangi ya. Ini adalah salah satunya adalah pengentasan ekonomi. Siap. Ya kan? Peningkatan ekonomi nasional. Nah, ini wujudnya adalah menuju ke arah pariwisata, peningkatan pariwisata. Kita tidak mau ketinggalan untuk ikut serta berkolaborasi dengan tim pariwisata yang ada di Banyuwangi. Ini yang sudah kita lakukan adalah nomor 1 adalah kita sudah siapkan aerowisata ya, yang minggu lalu kebetulan ada Pak Menko
Pak Luhut berkenan untuk sekaligus meresmikan aerowisata yang ada di Api Banyuwangi, adanya kolaborasi dengan Pemkab. Dan kemudian yang kedua juga sama, kolaborasi ini bukan hanya dari Pemkab saja atau di Dinas Pariwisata, cuman kita juga menggandeng para travel agent. Jadi nanti travel agent juga akan membuat suatu paket-paket wisata yang memasukkan ada sightseeing atau aerowisata Api Banyuwangi dalam satu paket wisata. Mau wisata ke Banyuwangi ikut paket itu bisa. Betul sekali, Bang Indo. Jadi satu ikon baru. Jadi wisatanya ada tambahan aero wisata tadi. Satu lagi yang kalah seru. Satu lagi. Nah, ini palet-palet yang membawa ini bukan sekedar jadi palet biasa sekarang, tapi juga sebagai tour guide. Palet sekali jadi tour guide. Tour guide in the air. Ini pilot-pilot yang pengajar, memang kita karena Api Banyuwangi punya aerotourism dan Win Aero Tour itu tadi, maka pilot-pilotnya juga diberdayakan untuk aerotour tadi. Betul. Jadi pengalaman dari flight instructor atau instruktur pilot Api Banyuwangi ini kita optimalkan kembali, kita tambah pengetahuannya dengan pengetahuan yang biasanya adalah terbang instruction atau instruktur terbang, ini kita tambah sebagai tour guide. Dan pembekalannya bukan gak main-main, kita gandeng juga Ijen Geopark. Jadi kita kemarin undang teman-teman Ijen Geopark dengan senang hati. Beliau itu memberikan pengetahuan tentang objek-objek wisata geosite yang ada di seluruh Api Banyuwangi, mulai dari selatan sampai ke Ijen, dari Jilen, Pantai Merah sampai ke Ijen, untuk kita berikan pengetahuan terhadap pilot-pilot kita yang akan menerbangkan wisatawan. Gitu kira-kira. Instruktur nih, peringatan harus tahu. Lagian kan ada lagunya tuh. Apa tadi? Tour guide in the air. Tour guide in the air. Ada. Ada ya. Kewajiban nih instruktur harus instruktur Api Banyuwangi tentunya. Betul. Harus meningkatkan kapasitasnya lagi kan, kemampuannya lagi. Bukan hanya sekedar menjadi pilot, tetapi harus menjadi tour guide juga. Ya, berarti kalau ini semuanya sudah ada, tinggal optimisme nih, gitu kan? Optimis nggak kita menghadapi ini semua? Ya tentunya kan diawali mungkin tadi semuanya sudah siap. Nah, kalau misalkan Pak Direkturnya optimis, masa kitanya enggak? Nah, kita tanya dulu nih, Pak Direkturnya optimis nggak nih dengan si plan? Wah, ini kalau ditanya optimis, saya jawabannya sangat optimis. Harus optimis juga. Oh iya dong. Kita bantu dari promosi ini di highway pasti terkait seaplane. Karena nanti kita akan undang-undang praktisi-praktisi lain juga terkait seaplane pasti. Iya. Aduh, ini tinggal apa nih Kang? Harapan dong pasti. Harapannya ya. Tadi pesawatnya sudah, water aerodrome sudah. Persiapan sudah. Semuanya sudah. Udah. Nah, berarti harapannya. Harapan ke depannya nih gimana Pak terkait seaplane? Ya, tentunya kembali lagi ya, Kang Agan, Mas Endo, seaplane ini sendiri kan sudah operasi di Api Banyuwangi, dan perlu saya sampaikan di semester 2 ini sudah ada 5 yang daftar. Yang menginginkan untuk mengambil rating single engine C kelas rating. Nah, ini sangat sangat menggembirakan, artinya sambutan masyarakat khususnya para airman atau para pilot ini untuk mencoba seaplane yang biasanya harus jauh-jauh ke luar negeri. Nah, itu kan kita di negara kita sendiri sudah ada, khususnya di Banyuwangi, sekaligus bisa menikmati alam Banyuwangi untuk melakukan wisata. Nah, ini tentunya saya yakin harapan-harapan ini bisa berkembang, bisa dilanjutkan ke level-level operator. Maksudnya begini, kita seaplane ini kan satu bagian lagi adalah bandara perairan atau water aerodrome. Ini role model bandara udara perairan yang ada di Api Banyuwangi. Saya berharap mendapat dukungan supporting pemerintah siapapun itu, ya, untuk bisa memulai membangun water aerodrome yang supaya koneksi ya, terkoneksi. Betul sekali. Saya bisa ngebayangin water aerodrome yang dibangun di setiap lokasi wisata, ya, yang kita pahami sepenuhnya water aerodrome itu tidak ada biaya perawatan. Betul. Kecuali kita mau bangun
terminalnya atau pelabuhannya di pinggir. Seperti kita ini, cuman air saja ya, tidak ada perawatan. Kecuali ada buoy-buoynya itu. Ya sangat murah. Ya, itu kalau seandainya semua atau kita bisa memprovide atau menyediakan bandar udara perairan atau runway di air tadi, ini kita akan men-trigger atau memicu para operator seaplane atau amphibious aircraft ini untuk memulai itu. Nah ini kan masalahnya bagaimana memulai, landingnya aja nggak ada tempatnya. Nah itu. Nah ini yang jadi harapan saya. Ini Api Banyuwangi sudah mulai, moga-moga bisa tersebar secara luas dan masif sehingga bisa men-trigger beberapa operator maupun regulator khususnya di pemerintahan kita sendiri untuk menuju pembangunan water aerodrome atau bandar udara perairan semaksimal mungkin. Wes, mantap sudah. Mungkin kedepannya ATR juga ada floating kit. ATR, bisa Boeing, Airbus ya. Oke, floating kit semuanya udah. Ini semua karena Api Banyuwangi. Nah itu. Ini karena Api Banyuwangi yang memulai. Oh, pionirnya udah di sini. Ngapain dah? Kita bikin semua air operatornya bikin seaplane. Ya. Nah di kesempatan ini juga kita minta kepada para pecinta aviasi saran terkait dengan seaplane ini seperti apa bisa ditulis nanti di kolom komentar. Di komen. Iya di komentar. Silakan. Di share. Wah pasti. Video ini di share biar diketahui banyak orang. Betul. Bahwa Api Banyuwangi punya seaplane. Punya seaplane dan ini akan berkembang nantinya ke seluruh Indonesia. Bahkan tadi merambah ke dunia, mungkin di belahan dunia yang lain sudah ada. Itu. Terima kasih Mas Dir. Biasanya kita kalau misalkan tamu datang ke sini kan 3 kata untuk Api Banyuwangi. Masa kita 3 kata untuk Api Banyuwangi? 3 kata untuk apa ya? Untuk podcast deh. Ya. Nah, 3 kata untuk High Wings. Ini apa namanya? Menodong ini ya. Iya. 3 kata untuk high wing. Saya ambil kerja ini ya. 1. Ya. 3 kata kan ya? Ya. Kerja keras. Siap. Kerja keras. Kerja cerdas. Siap. Kerja cerdas. Kerja ikhlas. Wah, sip. Dicatat Pak Produser. Kalau prosedur Pak Produser gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dir. Hadir di High Wing Podcast. Tentunya juga kami berharap ada hadir lagi nih. Betul. Karena ini kan nggak masalah yang lain, mungkin tidak hanya seaplane, mungkin kedepannya nanti apa lagi. Betul. Iya, masih banyak cerita tentang program yang baru ini. Betul. Sehingga terus harus kita kita gembar-gemborkan barangkali ke seluruh masyarakat Indonesia ataupun bahkan satu lagi yang akan sama Bang Ido saya boleh pesan buat seluruh pecinta aviasi khususnya para airman di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan podcast ini ya. Saya mengundang untuk mencoba seaplane program yang ada di Api Banyuwangi. Ini yang mantap. Challenge ya Kep ya? Ya, itu. Challenge. Seluruh airman ini challenge. Iya loh. Ayo datang ke Api Banyuwangi. Sip. Di antos ataupun ditunggu. Oke Kang. Terima kasih. Sekali lagi. Dan untuk para sahabat aviasi, sobat tangi, betul, yang ada dimanapun kalian berada, ingat tuh challenge-nya, dan jangan lupa High Wing juga harus di like, share, subscribe, follow juga IG-nya Api Banyuwangi. Jangan lupa juga ditulis komen-komennya untuk perbaikan kita ke depannya untuk lebih baik lagi. Oke. Saya kru kerabat yang bertugas, saya Endo Julung-Julung. Saya Agan, kembali kan ya? Kembali ya. Saya Agan Wiwi. Saya Endo. Julung-Julung lah. Gitu ya. Udah deh, oke. Oke, pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam High Wing.